Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rahmat Zulwan S. Saya Resti, saya Susan, saya Febriana, Saya Nilya Rabila. Saya Ahmad Ainun Marwan dari Digitize. dari Kelompok Digitize. Yang pertama, bahasa formal. Bahasa formal adalah suatu aturan yang meliputi bahasa pemrograman dan bahasa matematik seperti aljabar dan logika proposisi. Aturan tersebut akan mengkonstruksi programming translator untuk bahasa pemrograman. Contohnya untuk compiler untuk bahasa pemrograman. Bahasa formal ini dapat dipandang sebagai entitas abstrak, yaitu sekumpulan string yang berisi simbol-simbol alfabet, dan dapat juga dipandang sebagai entitas-entitas abstrak yang dapat dikenali atau dibangkitkan oleh mesin komputasi. Mesin komputasi yang sesuai untuk kelas formal ini yaitu finite state machine atau automata. Finite state machine atau automata merupakan mesin abstrak berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana yaitu bahasa reguler dan dapat diimplementasikan secara nyata, dapat menerima input dan juga mengeluarkan output yang memiliki state yang berhingga banyaknya dan dapat berpindah dari satu state ke state lainnya berdasarkan input dan fungsi transmisi. Finite state machine dinyatakan oleh pasangan 5 tuple yaitu key, sigma, delta, s, dan f. Alfabet key menunjukkan himpunan keadaan atau state, sigma yaitu himpunan simbol input, delta merupakan fungsi transisi memuat satu keadaan asal, satu simbol input, dan satu keadaan tujuan. Alfabet S merupakan state awal atau initial state, dan alfabet F yaitu state akhir atau final state. Finite state automata dapat dimodelkan dengan FSD atau finite state diagram, dapat juga disebut dengan state transition diagram. Sistem transisi adalah sistem yang tingkah lakunya disajikan dalam bentuk keadaan-keadaan atau state. Sistem tersebut dapat bergerak dari satu state ke state lainnya sesuai dengan input yang diberikan padanya. Finite state terdiri dari yang pertama, lingkaran menyatakan state dan diberi label sesuai dengan nama state tersebut. Adapun pembagian lingkaran adalah lingkaran bergaris tunggal berarti state sementara dan lingkaran bergaris ganda berarti state akhir. Yang kedua, arah panah yaitu menyatakan transmisi yang terjadi. Label di anak panah menyatakan simbol yang membuat transmisi dari satu state ke state lainnya, dan satu anak panah diberi label start untuk menyatakan awal mula transisi dilakukan. Selesai. Baik, untuk selanjutnya yaitu contoh FSA untuk mengecek pariti angka 1 benar ganjil. Nah, di sini key adalah genap dan ganjil, kemudian sigma merupakan himpunan simbol output, ada 0 dan 1, kemudian delta sebagai fungsi transisi, dan S adalah genap atau start, dan F ganjil atau final state. Nah, di sini telah diberikan contoh, kita menginputkan angka 1101, dia akan ganjil dan diterima pada mesin karena dia sampai pada final state. Sedangkan jika diinputkan angka 1100 atau genap, dia ditolak mesin karena tidak sampai pada final state. Kemudian untuk contoh berikutnya lagi, diinputkan angka 111 atau ganjil, dia juga diterima pada mesin karena sampai pada final state, dan kemudian 11011 genap itu juga ditolak oleh mesin karena tidak sampai pada final state. Nah, jenis-jenis finite state automata. Yang pertama itu ada deterministic finite automata atau DFA dan non-deterministic finite automata atau NFA. Deterministic finite automata atau DFA yaitu yang pertama, otomata berhingga yang pasti, tetap atau tertentu. Yang kedua, dari suatu state atau tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Kemudian non-deterministic finite automata atau NFA. Yang pertama, dari satu state ada 0, 1 atau lebih state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Kemudian otomata berhingga yang tidak pasti, dan yang ketiga, untuk NFA harus dicoba semua kemungkinan yang ada sampai terdapat satu yang mencapai state akhir. Sudah. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan materi mengenai deterministic finite automata atau FDA. Pada DFA dari suatu state pada state ada tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol input atau masukan yang diterima. Contoh pengujian pariti ganjil.
Contoh lain juga yaitu pengujian untuk menerima bit string dengan banyaknya 0 genap serta banyaknya 1 genap. Pengujian untuk menerima bit string dengan banyaknya 0 genap serta banyaknya 1 genap, misalnya inputan 0, 0, 1, 1 itu diterima, kemudian inputan 1, 0, 0, 1, 0 ditolak karena banyaknya 0 ganjil. Contoh selanjutnya diagram transisi. Nah, pada key dalam himpunan key 0, key 1, key 2, dan key 3. Kemudian pada delta atau fungsi transisinya itu ada himpunan 0 dan 1. Kemudian S-nya ada key 0, F-nya dalam himpunan key 0. Nah, contoh transisinya yaitu misalnya pada inputan 001 delta key 0 001 menjadi delta key 2 11 menjadi delta key 3 1 sama dengan key 2. Nah, di sini ditolak. Kemudian ada inputan 1010 delta key 0 1010 menjadi delta key 1010 menjadi delta key 3 10 menjadi delta key 2 0 sama dengan key 0. Nah, di sini inputan ini diterima. Sekian penjelasan dari saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi. Di sini saya akan membawakan materi non-determinate finite automata atau yang biasa disingkat dengan NFA. Nah, perbedaannya NFA dengan DFA ini adalah NFA ini itu dia memiliki fungsi transisi yang dapat memiliki 0 atau lebih fungsi transisi untuk setiap simbol inputannya. Terus kalau untuk NFA itu dia harus dicoba ke semua kemungkinan yang ada sampai terdapat suatu yang mencapai state terakhirnya. Terus string itu yang diterima oleh NFA ini bila terdapat suatu urutan transisi berdasarkan inputan dari state awal ke state akhir. Kalau untuk non-determinate finite automata atau NFA ini juga dia menerima masukan atau input dengan memiliki lebih dari satu busur keluar atau bahkan tidak memiliki busur keluar sama sekali. Nah, di sini terdapat sebuah diagram yang dimana di sini gain-nya, nah gain itu disebut dengan state. Nah, state-nya itu di sini key 0, key 1, key 2, key 3 sama key 4. Dan ada yang namanya juga transisi. Transisi inputannya itu 0 sama 1. Terus di sini kalau state awalnya itu dia key 0, kalau state akhirnya itu dia key 2 sama key 4. Nah, di sini kemudian di sini terdapat fungsi transisinya. Nah, di sini terdapat fungsi transisi yang dimana inputannya itu ada state 0 sama 1. Nah, yang dimana di sini itu key 0 dengan 0-nya itu terdapat key 0, key 3. Kalau untuk key 1 dengan key 1 dengan satunya itu terdapat key 0 sama key 1. Kalau untuk key 1 dengan 0 itu dia tidak ada karena di sini dia tidak melewati garisnya. Terus kalau untuk key 1 dengan satunya itu ada key 2. Kalau untuk key 2 dengan key 0, kalau untuk key 2 dengan 0-nya itu dia yang masuk di sini adalah key 2. Kalau untuk key 2 dengan satunya itu terdapat key 2. Kalau untuk key 3 sama 0 itu dia yang masuk dalam urutan di sini adalah key 4. Kalau untuk key 3 sama 1 itu dia tidak ada garisnya masuk. Kalau untuk key 4 sama 0 itu dia key 4. Kalau untuk key 4 sama 1 itu yang masuk key 4. Nah, di sini dalam contoh stringnya juga string yang diterima itu 0, 0 sama 1. Dia itu diterima karena kalau untuk state yang key 0,001 itu dia menambahkan state key 3,01 baru diturunkan lagi menjadi S atau state-nya itu key 4 sama 1, terus diturunkan lagi menjadi state key 4,1. Nah, jadi ini tuh dia diterima. Kalau untuk string 0, 1, 0 itu dia ditolak. Yang dimana state itu dia key 0,10. Nah, yang dimana state key 1,0. Kalau pas diturunkan lagi state key 0 dia itu statusnya ditolak. Nah, jadi di sini string yang diterima NFA itu bila terdapat suatu urutan transisi berdasarkan input dari state awal ke state akhirnya. Nah, di sini kita mencoba semua kemungkinan yang ada di sebuah diagram ini, dan di mana yang saling terhubung itu dan saling timbal balik. Di sini ada key 0 ke key 1, key 1 ke key 2, dan balik lagi dari key 2 ke key 1. Mungkin itu saja.
Reduksi FSA pasangan state distinguishable dan indistinguishable. Reduksi FSA yang pertama yaitu ada dua buah state dari FSA disebut indistinguishable atau tidak dapat dibedakan apabila fungsi transisi A, W elemen F sedangkan fungsi transisi P, W elemen F dan fungsi transisi A, W elemen F sedangkan fungsi transisi P, W elemen F untuk semua W elemen sigma. Yang kedua yaitu dua buah state dari FSA disebut distinguishable atau dapat dibedakan bila terdapat W elemen sigma. Sedemikian hingga fungsi transisi A, W elemen F sedangkan fungsi transisi P, W elemen F dan fungsi transisi A, W elemen F sedangkan fungsi transisi P, W elemen F untuk semua W elemen sigma. Prosedur menentukan pasangan status indistinguishable yaitu yang pertama, hapus semua state yang tak dapat dicapai dari awal state. Yang kedua, catat semua pasangan state P, Q yang distinguishable yaitu P, Q, P elemen F, Q elemen F. Yang ketiga yaitu untuk setiap pasangan P, Q, sisanya buatlah tabel state dengan mengecek setiap pasangan satu persatu. Prosedur menentukan pasangan satu indistinguishable contohnya seperti gambar berikut. Yang pertama yaitu hapus state yang tidak dapat tercapai sampai tercapai semua. Yang kedua, pasangan distinguishable Q0, Q4, Q1, Q4, Q2, Q4 dan Q3, Q4. Yang ketiga yaitu pasangan sisanya Q0, Q1, Q0, Q2, Q0, Q3, Q1, Q2, Q1, Q3 dan Q2, Q3. Untuk prosedur menentukan pasangan status indistinguishable, tabelnya sebagai berikut. Prosedur reduksi DEFA. Yang pertama yaitu tentukan pasangan status indistinguishable. Yang kedua, gabungkan setiap grup indistinguishable state ke dalam satu state dengan relasi pembentukan grup secara manual, secara berantai. Jika P dan Q indistinguishable dan jika Q dan R indistinguishable, maka P dan R indistinguishable dan P, Q serta R indistinguishable semua berada dalam satu grup. Yang ketiga, sesuaikan transisi dari ke state gabungan. Kemudian prosedur reduksi DEFA contohnya yang pertama itu pasangan status indistinguishable Q1, Q2, Q1, Q3 dan Q2, Q3. Yang kedua Q1, Q2, Q3 ketiganya dapat digabung dalam satu state Q1, 2, 3. Yang ketiga menyesuaikan transisi sehingga DEFA menjadi seperti gambar berikut. Baik, sekian dari saya. Itu yang bisa dapat saya sampaikan. Ekuivalensi NFA dan DFA. Yang pertama itu algoritmanya. Yang pertama, buat semua state yang merupakan subset dari state semula. Yang kedua, telusuri transisi state-state yang baru terbentuk dari diagram transisi. Yang ketiga, tentukan state awal. Himpunan state 0 itu 4. Kemudian tentukan state akhir adalah state yang elemennya mengandung state akhir. Yang keempat, reduksi state yang tak tercapai oleh state awal. Yang kelima, rename nama-nama state yang tersisa. Untuk contohnya, ubahlah NFA berikut menjadi DFA. M sama dengan Q0, Q1, 0,1 fungsi transisi Q0, Q1. Bisa dilihat seperti ini gambarnya. Untuk jawabannya itu tabel transisinya seperti ini. Q0, 0, Q00 itu fungsi transisinya Q0, Q1, Q01 itu sama dengan Q1, Q10 tak tercapai, Q11 itu Q0, Q1. Diagram transisinya bisa dilihat seperti gambar ini. Yang pertama, state yang akan dibentuk itu tak tercapai, situ Q0, Q1, Q0, Q1. Yang kedua itu telusuri state-nya. Tabel transisinya itu fungsi transisi tak tercapai ke 0 itu tak tercapai itu. Tak tercapai ke 1 itu berarti tak tercapai juga. Iya. Ya begini tak tercapai itu. Yang pertama itu state yang akan dibentuk itu tidak ada. Situ Q0, Q1, lalu Q0, Q1. Yang kedua, untuk menelusuri state-nya silakan lihat pada gambar ini. Yang ketiga itu state awalnya yaitu Q0. Yang keempat, state akhir yang mengandung Q1 yaitu Q1, Q0, Q1. Nah, diagram transisinya bisa dilihat lagi seperti gambar ini. Selanjutnya diketahui M sama dengan Q0, Q1, Q2, 0,1 fungsi transisi Q0, Q1 dengan tabel transisinya sebagai berikut. Fungsi transisinya itu Q0 ke 0 itu Q1, Q2,
Q1 ke 1 itu tidak ada atau tidak melewati garis. Terus Q1 ke 0 itu tidak ada juga, tidak melewati garis. Habis itu Q1 ke 1 itu Q0 Q1. Terus Q2 ke 0 fungsi transisinya Q1, Q2 ke 1 itu fungsi transisinya Q1. Mungkin itu saja materi toh? Mungkin itu saja materi dari kelompok kami.